Lepasin. Aha. Jangan. Aha. Chufan. Chufan Telonggu. Lepasin dia. Dasar kalian semua bajingan. Lo jangan panik dulu, dong. Teriak aja. Makin lo teriak, gue makin semangat. Lepasin. Kuku. Gue udah puas. Sekarang giliran lo. Hahaha. Ayo cabut. Show you. Hehehe. Fan. Hahaha. Fan. Hahaha. Hehehe. Fan. Fan. Hee. Show you. Fan. Hehehe. Fan. Fan. Hehehe. Hehehe. Fan. Fan. Show you. 20 tahun udah berlalu. Akhirnya gue nemuin lo juga. Chufan, lo lagi ngeledek gue ya? Lo beneran mau nikahin orang yang katanya bego itu? Diam. Dia bukan orang bego. Dia itu cinta pertama gue. Dia mimpi yang gak pernah bisa gue dapetin. Utang yang gak pernah bisa gue lunasi. Sakit hati yang seumur hidup. Nggak bakal sembuh. Chufan, gue kasih tahu ya, cuma keluarga Lin doang yang bisa bikin lo jadi lebih sukses. Kalau lo nikahin dia, gue jamin semua yang lo punya sekarang bakal lo hilangin satu-satu. Gue nggak mau lagi. Sejak dia hilang 20 tahun lalu, gue udah tahu. Dunia gue. Cukup ada dia aja. Show you. Gue ajak lo balik ke kampung. Gue nikahin lo, gimana? Fan. Ayo. Kita pergi. Cinta pertama. Bulan. Bulan itu harusnya ada di langit. Fan. Fan. Xiaofan, cepat bangun. Lo Wang mau ajak lo ke rumah Lao Shang. Rumah Lao Shang. Ini kan rumah lama gue? Ini rumah gue tahun 88-9. Lagi mimpi ya? Beneran tahun 1989. Tinggal 7 hari lagi udah tahun baru. Jadi artinya, gue balik lagi ke tahun 1990. Hahaha. Gue udah balik. Gue udah balik. Aduh, Chufan, lo jangan minum lagi deh. Enak banget. Haha. Kalau kali ini nggak lolos ujian, lain kali ujian lagi aja kan? Siapa bilang nggak lolos? Lo juga ngeremehin gue ya? Kalian semua ngeremehin gue. Nggak ada yang ngeremehin lo kok, lo sendiri aja. Udah setengah tahun. Kerjaannya cuma minum doang. Lo tahu nggak sih betapa susahnya itu? Gue nggak butuh kalian urus. Kalian semua jangan urusin gue. Mana minumannya? Pergi beliin gue minuman, dok. Chufan, gue mohon jangan minum lagi ya. Lo suruh gue nungguin lo. Gue udah nungguin lo 3 tahun. Lo bisa nggak pikirin gue sedikit aja?
Gue masih punya berapa kali 3 tahun buat nungguin lo. Kalau nggak mau nunggu, ya lo nggak usah nunggu kan. Gue juga nggak maksa lo. Bokap gue udah minta mak comblang buat cariin gue jodoh. Gue mau ketemu calon. Lo tahu nggak sih? Kasih gue minuman. Lo mukul gue. Lo mukul gue lagi. Chufan. Gue benci lo. Chufan. Lo imang, xinghao. Qiuyu udah nungguin lo 3 tahun. Lo malah mukul dia. Kalau aja lo nggak mukul dia nggak bakal muncul. Lo yang bikin hidupnya hancur selamanya. Nggak benar. Hari ini kan Imlek kecil. Qiuyu emang kejadian hari ini. Xiaoyu. Anak ini, lo mau kemana? Anaknya keluarga Zhang bilang pengen ketemu lo. Mau lihat apaan sih? Daza Stern. Anaknya keluarga Zhang. Itu kan baru pulang kerja dari kota. Kalau dia suka sama lo, bisa aja lo dibawa ke kota. Kalau udah lewat kampung ini, lo nggak bakal dapat kesempatan lagi. Lihat baik-baik. Ya. Adu. Gue menang lagi. Compagnie. Papa. Erpan. Aigreco. Fangeo. Ayo. Satu ronde lagi. Ayo. Erpat, cepetan ambil alatnya. Ikut gue buat nolong orang. Nolong siapa emang? Xiao Kaila, calon kakak ipar lo itu. Buruan, cepat. Adu. Fangeo. Lo abis minum obat apa sih? Lo masih mau nikahin Xiao Qiuyu? Dia tuh hampir aja patahkan kaki lo kemarin. Udah jangan bacot, sepetan sana. Pergi. Cepetan. Ayo buruan. Jalan. Sini. Qiuyu. Tunggu gue. Kali ini gue nggak bakal biarin lo kena luka sedikit pun. Kakak ipar, mau kemana? Mau pulang ke rumah orang tua. Lihat nih. Lihat penampilannya. Lihat bentuk badannya. Di seluruh kampung sekitar sih nggak ada yang bisa ngalahin. Selain gue, San Shui. Siapa lagi yang cocok sama dia? Ya kan? Hahaha. Minggir dulu. Aduh. Galak juga ya. Tapi gue malah suka sama sifat lo yang kayak gini. Senshui. Udah dong, jangan halangin jalan. Minggir dulu. Qiuyu, adik, jangan buru-buru gitu dong. Gue cuma pengen ngobrol sebentar sama lo. Nggak ada yang perlu gue omongin sama lo. Satu kampung juga udah, lo tuh bukan orang baik. Xiao Qiuyu. Kalau lo ngomong kayak gitu, Jalan ini. gue nggak bakal kasih lewat. Qiuyu, adik, jangan buru-buru pergi dong. Senshui. Sebenarnya lo mau ngapain sih? Gue bisa ngapain coba? Gue cuma pengen denger lo manggil gue, kakak baik, 2 kali. Asal lo manggil, gue langsung kasih lo lewat. Qiu. Gue nggak bakal manggil. Qiuyu, jangan ngomong sekasar itu dong. Gue udah minta orang buat cariin mak comblang buat lo. Kita bentar lagi juga bakal jadi satu keluarga. Manggil, kakak baik, sekali aja. Lepasin. San Shui, lepasin dulu. Asal lo manggil gue kakak ganteng sekali aja, gue langsung antrin lo pulang sekarang juga. Ngomongin yang baik-baik lo aja, lo beneran ngerasa diri lo berharga banget? Ya, dikasih muka malah nggak tahu diri. Hari ini gue abisin lo, mau lihat lo bakal teriak apa enggak? Teriak aja ke nenek moyang lo. Lepasin dia. Chufan. Lo mau ngapain? Qiuyu. Lo nggak apa-apa kan? Tangan mana yang tadi nyentuh Qiuyu? Ayo keluarin. San Shui. Lo makin lama makin parah aja. Ya, cewek sekampung sendiri aja lo bully. Menurut gue sih, dulu tuh, lo mending langsung gue banting ke tembok aja. Ngaco lo, siapa yang ngebully? Dia tuh calon istri gue, Xiao Qiuyu. Sebentar lagi juga bakal jadi istri gue. Keluarga gue udah kemak comblang kok. Omong kosong lo. Gue sama sekali nggak mungkin nikah sama lo. Nggak nikah sama gue, mau nikah sama siapa? Nikah sama dia, si jenius kampung kita. Udah 3 kali gagal ujian. Hutangnya juga numpuk segunung.
s'enfuit. Jangan lo ngeremehin orang gitu dong. Fenge gue tuh emang punya kemampuan. Meskipun belum lulus ujian, tetap aja dia orang berpendidikan. Ya elah, pendidikan emang ada gunanya? Pendidikan bisa jadi duit apa? Lo aja berani bilang pendidikan gak ada gunanya. Di WC umum itu, tulisan, pria, sama, wanita. Lo ngerti nggak? Kalau lo ngerti, gue, terpang. Lo masih berani bilang pendidikan gak penting? Di toilet itu, tulisan, cowok, sama, cewek. Lo ngerti nggak? Kalau lo ngerti, gue, terpang. Bakalan sujud minta maaf sama lo. Lo apaan sih? Tulisan, cowok, sama, cowok, aja. Lo nggak tahu gimana nulisnya. Masih berani ngeledek soal pendidikan. Gue kaget. Gue emang gak suka. Toilet itu cowok apa cewek? Gue masuk aja langsung tahu. La Jianjuga. Keluarga gue tajir. Kalau gue pengen tahu, pasti ngerti kok. Zhang Senshui, gue tahu keluarga lo kaya, keluarga pertama di desa yang punya duit 1 juta. Tapi duit keluarga lo dapat dari mana? Lo lebih tahu dari gue. Oke, Shufan. Ingat ya, keluarga lo masih punya utang sama keluarga gue. Kalau nggak bisa bayar, jangan salahin gue kalau gue nggak ada belas kasihan. Tahun ini, gue bakal bikin kalian susah semua. Ayo, kita pergi. Makasih. Kaiyu, maaf ya. Gue salah. Shufan, lo nggak salah. Gue aja yang salah nilai orang. Bukan salah lo. Lepasin tangan gue. Kenapa? Lo juga mau kayak Sanshui, ngebully gue gitu? Ayo sini. Pyuken. Kaiyu, gue salah. Gue tahu kok. 3 tahun ini, gue emang brengsek. Gue udah nyakitin. Kali ini gue beneran sadar salah. Shufan, gue udah nungguin lo 3 tahun. Itu lo sendiri yang nyerah sama hidup. Mabuk terus mukul gue, pas sadar minta maaf. Gimana gue bisa percaya sama lo lagi? Xiaoyu. Shufan, lo ngapain sih? Bangun dulu deh. Xiaoyu, ini salah gue yang bego, gue yang bodoh. Ini semua salah gue. Lo udah baik banget sama gue. Gue malah mukulin lo, nyakitin lo. Kali ini gue beneran udah berubah. Tolong kasih gue kesempatan sekali lagi ya. Bangun dulu, yuk. Xiaoyu, lo tau nggak? Kayaknya gue udah lama banget nggak ketemu sama lo. Hampir 20 tahun. Gue nggak pernah ketemu lo lagi. Gue beneran kangen banget sama lo. Shufan lo. Apa 20 tahun? Apa kangen sama gue? Lo mulai aneh lagi deh. Dulu lo nggak pernah ngomong manis kayak gini. Gue beneran ngomong yang sebenarnya. Xiaoyu. Gue ngerasa kayak abis mimpi. Di mimpi itu gue datangnya telat. Lo kayak bulu, terbang pergi gitu aja. Terbangnya jauh banget, makin jauh. Gue udah habisin seumur hidup gue. Tetap nggak bisa nemu. Ada orang di sini kok. Fanjil. Sekitar sini sepi banget. Lo masih nyuruh gue pergi kemana? Gue bisa kemana lagi? Gue pulang aja ya. Xiaoyu. Shufan, lo bilang di kehidupan sebelumnya gue pergi begitu aja. Kalau di kehidupan sekarang, lo harus cepetan. Jangan bikin gue nunggu lagi ya. Xiaoyu, gue janji, gue nggak bakal bikin lo kecewa lagi. Gue pasti bakal jagain lo, bener-bener di hati gue. Fenge, jangan liatin terus. Mata lo sampai melotot gitu. Peng, makasih ya. 2 kali hidup pun, gue tetap punya hutang sama lo, bro. Fanjil. Jangan liatin gue kayak gitu. Serasa kayak istri gue aja. Bikin gue merinding tahu nggak? Dasar lo. Fanjil. Gue mau ngomong sesuatu, walaupun lo nggak suka dengarnya. Kalau emang nggak bisa, mending kita nggak usah ikut ujian lagi. Lo udah 20-an tahun. Ibu lo di rumah juga lagi sakit. Gue ngerti kok, kali ini gue nggak bakal ngikutin kemauan gue sendiri lagi. Teru. Di keluarga Qiuyu itu, semua keputusan di tangan bokapnya. Bokapnya tuh orang tua keras kepala. Bokapnya tuh orang tua keras kepala. Dia udah ngomong langsung. Katanya kalau bukan orang kaya 1 juta, nggak layak masuk rumah mereka.
Orang kaya sejuta. Peng, siapin dulu tabungan kecil lo, sebelum malam tahun baru. Gue bakal bikin lo jadi orang kaya sejuta. Orang kaya sejuta. Fan GE. Elunjin Pia? Gaji kita di pabrik kaleng sebulan, cuma 50.700. Mau jadi orang kaya sejuta, nggak butuh setengah hidup apa? Orang lain butuh setengah hidup, kita nggak perlu. Kita carry jalan pintas. Fan GE. Kalau itu melanggar hukum, gue nggak mau ya. Nggak melanggar kok, asal lo keluarin tabungan kecil lo itu. Dalam 7 hari, gue jamin lo jadi orang kaya sejuta. Kalau gue beneran jadi orang kaya sejuta, gue makan martabak, gue pakai 2 telur. Gue minum bubur, gue mau pakai gula merah ya pakai gula merah. Gue makan daging, gue makan potongan besar. Gue makan yang dimasak kecap. Cih, lo segitu aja udah bangga, nanti gue bikin lo makan sampai muntah, makan sampai puas. 3 bulan lagi lo udah bisa naik motor, setengah tahun lagi lo udah bisa bawa mobil Santana. Nanti kita keliling kampung sekali, lo bakal jadi cowok paling keren sekampung. Gue pasti bisa. Tapi duit itu kan duit keluarga gue, istri gue yang pegang kendali. Lo kan cowok dewasa, masa lo bisa dikontrol istri lo? Di kakak rumah lo kan kepala keluarga. Nanti kalau udah dapet duit, lo tinggal pulang, duduk santai di rumah. Istri lo pasti langsung patuh nganterin teh sama air ke lo. Lo ngomong apa, dia pasti nurut. Kentut aja dia nggak berani. Oke, ayo minum. Fan GE. Apa kata lo? Gue ikutin. Sip.
Bener-bener kampungan banget. Masuk aja. Dengar-dengar lo baru balik dari kota besar ya. Iya, gue baru balik semalam. Naik mangkok pulang katanya. Kenapa nggak naik baskom aja pulangnya? Baskom kan lebih gede dari... Pernah lihat nggak cewek secantik gue? Gue kangen lo. Lo masih berani kangen gue? Gue kasih tahu ya, jangan mimpi deh. Nanti kalau kita udah punya duit, harus banget beli mobil dulu. Gue capek banget, sumpah. Kak.
Ini dia. Yang tumbuh sehat, barang sebagus ini, nggak laku juga. Itu semua, karena belum ketemu gue aja. Ya, kalengnya sih bagus. Semua orang tahu. Tapi satu bot. Lewat pintu belakang. Akhirnya malah, JDK. Pelican Pineapple, malu-maluin banget. Bikin malu sendiri. Mas, maksud lo ngomong gitu apa? Nggak ada maksud apa-apa. Gue lihat ada orang yang mau jatuh. Jadi gue siap buat bantu narik. Lo ngomong sama Pak Lee, bos pabrik. Kok kayak gitu? Mas, gimana lo tahu gue mau jatuh? Gue bisa lihat dari muka lo. Gue lihat sampai di posisi sekarang, udah banyak banget badai yang lo lewati. Kalau sampai lo bingung banget gini, berarti risikonya gede banget. Jadi, pasti soal masalah penjualan stok kaleng yang numpuk di pabrik, kan? Lo nyelidikin gue di belakang? Nggak perlu nyelidikin. Kalau tebakan gue nggak salah, pasti ada orang yang bilang ke Pak Lee, bisa bantu cari koneksi ke selatan, bahkan bisa ekspor ke luar negeri. Itu bos-bos yang bukan yang terakhir. Bro kecil, ikut gue ke kantor, kita ngobrol di dalam. Ngobrol di dalam aja. Ayo. Nama gue Erpang. Nama lo siapa? Boleh tahu, bro kecil, lo biasanya dipanggil siapa? Untung lo udah banyak pengalaman. Kalau enggak, gue beneran ketipu 50 juta. Lee Changsheng, mungkin udah bener-bener mau lompat dari gedung. Nama Gu Chu Fan. Ini Erpang. Bapak, nggak usah sungkan. Orang-orang di sekitar sini semua makan dari pabrik kaleng Bapak. Ini emang udah jadi tanggung jawab gue. Bro Chu, nggak usah diketawain ya. Pabrik kaleng gue ini bener-bener udah nggak kuat lagi. Jangan lihat gue kelihatannya keren. Lihat nih, baju gue. Bolong-bolong semua. Kaos kaki gue aja, jari kaki udah pada nongol. Pabrik, gue kesini cuma mau urusin satu hal. Semua kaleng yang numpuk, harus laku semua. Apa? Bro Chu, lo jangan bercanda, di gudang gue masih ada 50.000 kaleng. Tahu? Gue nggak bercanda. Lagi pola, masih 5 hari lagi sebelum tahun baru. Dalam 5 hari, gue jamin semua bakal kejual. Nggak bakal sisa satu pun. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bro Chu, lo jangan ngeledek gue gitu. Gue kasih lo 2.000 buat ucapan terima kasih hari ini. Bro Fan. 2.000 itu udah lumayan. Loh, gue kerja 3 tahun aja belum tentu dapat 2.000 rupiah. Pak Lee, kepala pabrik, Bapak jangan buru-buru ya. Orang lain nggak bisa. Bukan berarti gue nggak bisa. Lagian di gudang juga, cuma numpuk debu. Mending kasih kita kesempatan buat coba, kan? Oke deh, Bro Chu. Karena hari ini, lo udah nolongin gue. Gue kasih lo kesempatan. Tapi gue nggak tahu, Bro Chu.
Lo maunya APA? Ada 3 syarat. Gue nggak punya mobil, jadi gue butuh Pak Lee sediakan satu. Gue bilang antar kemana, ya harus ke sana. Kedua, gue mau jadi agen tunggal. Beberapa hari sebelum tahun baru ini, cuma gue, Chu Fan, yang boleh jual. Nggak masalah. Ketiga, permintaan gue sama persis kayak orang-orang dari selatan itu. Setiap kaleng gue minta komisi 1.000 perak, totalnya 50.000. Bro Chu, 50.000 ini dikasih sebelum barang dijual atau sesudah barang laku? Tenang aja, Pak Lee, gue, Chu Fan, bukan tipe orang yang kabar ABIs niputat. Kalau lo percaya sama gue, kasih dulu aja barangnya ke gue. Lo bisa suruh orang buat ngawasi 50.000 kaleng. Kalau ada satu aja yang nggak laku, gue nggak minta sepeser pun. Bagus, bagus. Bongfan, 50.000 kaleng. Bro, kita jualnya gimana? Santai aja, gue punya banyak cara. Bro Chu Imang Barani. Kita jalanin sesuai omongan lo. Ngawasin MAH nggak perlulah. Bro, asal lo bisa jual setengahnya aja. 50.000 itu tetap gue kasih. Nggak kurang. Anggap aja, buat nambah temen. Ok. Pak Lee, berarti kita sepakat ya. Deal. Bongfan, biasanya orang bisnis, pada tanda tangan itu loh. Yang namanya kontrak. Kita nggak tanda tangan juga nih? Aduh, Erpang, Pali udah lama banget usaha di sini. Soal kepercayaan MAH nggak perlu diragukan. Bener banget, bisnis itu yang penting. Jujur sama komitmen. Pak Lee, waktunya mepet nih. Hari ini tolong kirimin dulu 10.000 kaleng ke Chu Zhuang. Langsung gue atur. Tapi, Bro Chu, boleh tahu nggak sebenarnya lo punya cara apa? Bisa jual secepat itu? Itu rahasia. Bro, lo tunggu aja duitnya masuk. Chiffon, buka pintu. Buka pintu, ayo buka pintu. Chiffon, gue tahu lo di rumah. Jangan ngumpet di dalam, diam aja. Kaiyu, Danyu, Chiffon, lo bisa nipu Erpang, tapi nggak bisa buka pintu ya? ayo buka pintu. Ayo, buruan buka pintu. Ebaelo. Lari aja. Lari. Kenapa sekarang nggak lari lagi? Aduh, sakit, sakit. Lepasin dong, saya. Kaiyu, ngapain lo kesini? Shifan, gue tadinya pikir, lo bener-bener sadar salah. Nggak nyangka lo, malah makin parah. Uang Erpang aja lo tipu. Iya tuh, lo pikir Erpang di rumah kita Gue bego, Fange nggak nipu gue kok. Fange mau ajak gue cari duit gede. Diamelu. Daniel, Kaiyu, gue beneran gak nipu Erpang. Gue serius mau ajak dia cari duit gede. Udah, Chufan. Coba tanya diri lo sendiri. Lo percaya sama omongan lo sendiri nggak? Erpang tuh selalu anggap lo kakak. Lo sampai uang segini aja lo tipu juga. Lo masih manusia nggak sih? Xiaoyu, lo bener-bener salah paham sama gue. Gue tuh, bawa Erpang buat jualan kaleng bareng. Uangnya Erpang, anggap aja modal gap. Iya. Fan gue udah bilang, dijamin sebelum tahun baru, gue bisa jadi orang tajir. Dia gila. Lo juga gila. Kerja capek setahun penuh. Nabung 300.000 aja susah banget. Orang tajir. Seumur hidup kita jangan mimpi deh. Chufan, balikin duitnya Erpang. Xiu Daniel, sekali aja percaya sama gue, boleh nggak? Gini aja, anggap aja uang ini gue pinjam. Paling lama 3 hari. 3 hari lagi gue balikin ke kalian. Chufan, lo realistis dikit bisa nggak? Gue kerja di pabrik kaleng. Masa gue nggak tahu? Kalau bisa lak, dari dulu juga udah lak. Lo mau 3 hari habis semua? Orang lain pada bego apa gimana? Xiaoyu, gue tahu apa yang gue lakuin. Emang susah dimengerti sama kalian. Gini aja, gue jelasin ide gue. Kalian dengerin dulu, baru putusin. Gimana? Oke, ngomong aja. Kaleng ini, satu harganya 4.500. 2 kaleng 9.000. Paesennya, kalian bakal beli nggak? Cuma orang bego yang beli. Kalau pas tahun baru gimana? Tahun baru silaturahmi ke keluarga. Disuruh bawa 2 kaleng buat mama. Lo bakal beli nggak? Mungkin aja sih. Paling juga mikir-mikir. Beli 2 kaleng deh. Kalau gitu, selama lo beli kaleng, lo punya kesempatan dapat sepeda baru. Merek Erba Dagang, tahu? Beli kaleng? Dapat sepeda. Lo gila ya? Ayah, Chufan. Jual kita berlima aja. Nggak bakal cukup buat beli beberapa sepeda. Bukan beli kaleng langsung dapat, tapi ada kemungkinan dapat. Kita nih, harus undian. Undian? Maksudnya apa tuh? Jadi gini, pokoknya kalau lo beli 2 kaleng, lo dapat 1 kesempatan undian. Hadiah utama, dapat 1 sepeda. Selain itu, mulai besok sampai tahun baru, selama 5 hari berturut-turut, setiap hari ada 2 sepeda, 1 di siang. Keren banget. Fan, 1 sepeda harganya ratusan ribu. Asal orang beli kaleng, langsung bisa undian. Jadi kalengnya dapat.
Bonusnya dapat 1 kesempatan undian sepeda gratis. Pastis Semua Oran Rebutant Belly. Cuma sepeda aja, keren kerjat. Kita mesti tambah lagi, hadiah kedua sama ketiga, biar makin heboh. Kalau hadiah kedua sama ketiga, kita undi apa? Hadiah kedua tiap hari 10 orang, dapat 1 baskom enamel. Hadiah ketiga tiap hari 30 orang, dapat 1 sabun wangi. Jadi nggak ada batasan undian. Beli 2 kaleng langsung bisa undian 1 kali, beli makin banyak makin sering undian. Pinter banget. Yang ngerti gue. Cuma QU emang. Mantap. Tunggu apa lagi, Fan? Mending kita langsung mulai aja. Kebetulan QU sama Daniu udah pada dateng juga, langsung aja kita bagi tugas, dengerin arahan gue. Pertama-tama, kita harus punya slogan yang menarik. Kalian ingat baik-baik ya, kita nih harus teriak kayak gini. Jiangbei Taiping, pabrik kaleng tutup. Jiangbei Taiping. Pabrik kaleng tutup. Bos brengsek itu emang gak manusiawi, ninggalin utang 2.500.000. Dia kabur sama istrinya. Bos brengsek itu emang nggak manusiawi. Ninggalin utang 2.500.000. Kabur sama istrinya. Kita nggak ada cara lain, nggak ada pilihan. Akhirnya bawa kaleng buat ganti gaji. Nggak ada cara lain. Bawa kaleng buah ganti gaji. Selama lo beli produk kaleng kita, lo bisa gratis undian sepeda. Selama lo beli produk kaleng kita, Bisa gratis undian sepeda. Bagus, bagus, rasanya udah pas. slogan ini. Kayu. Lo sama Daniu yang urus. Kelilingin semua kampung sekitar. Sebaran info soal undian beli kaleng kita. Promosiin keluar, langsung di depan kampung kita. Besok mulai undian di tempat. Erpan. Lo sekarang juga bawa duit. Pergi ke kota, beli sepeda. Baskom sama Saban. Fan GE. Duit gue juga nggak cukup nih. Paling cuma cukup buat beli 1 sepeda. Sama beberapa baskom dan sabun. Lo bego banget sih. Lo usaha dikit, beli 1 set dulu aja. Nanti kalau udah dapet duit pagi, suruh toko di kota, antarin ke sini, bayar langsung di tempat. Emang Fan gak paling benar. Orang sekolah emang pinter. Jauh lebih pinter dari gue. Kenapa gue nggak kepikirannya? Ok, kita jalanin dulu kayak gini. Gue urus tempatnya, tulis kupon undian. Kalau semua kompak, nggak ada yang nggak bisa kita lewati. Chan Li Hong. Jiangbei Taiping, pabrik kaleng. Hampir bangkrut. Bos brengsek emang gak punya hati. Nunggak utang 2.500.000. Kabur bawa istrinya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada jalan keluar. Gaji diganti sama kaleng doang. Pokoknya kalau lo beli kaleng kita, bisa dapet undian sepeda gratis lo. Da. Fan GE. Sepeda. Baskom. Sama sabun juga. Semuanya lengkap. Kerja bagus. Oh iya. Fan GE. Kaleng sebanyak ini. Ditinggal di sini semalam. Kayaknya kurang aman ya. Gimana lagi? Di rumah udah nggak muat. Malam ini gue tidur di sini aja. Jaga semalaman. Fan GE. Kalau gitu gue temenin lo jagain. Nanti malam kita buka sebotol soju lagi. Kita berdua minum dikit. SIP. Boleh juga. Fan GE. Xiaoyu. Taniu. Gimana? Udah keliling lebih dari 10 desa. Warga desa udah tahu belum beli kaleng gratis sepeda. Mereka seneng banget semua. Ok. Semua udah kerja keras. Hari ini, pulang aja, istirahat yang cukup. Q sama Erpang, malam ini jagain di sini. Kalau besok. Xiaoyu. Besok lo sama Daniu. Datang bantuin juga ya. Oke. Besok pagi jam 9. Kita mulai kerja, semoga lancar. Ayo teriak bareng. Jiangbei Amon. Jiangbei Amon. Pabrik kaleng udah tutup. Bos brengsek itu emang gak punya hati. Ninggalin utang 2.500.000. Kabur bawa istri. Ma, kita udah nggak ada jalan lagi. Bener-bener nggak ada cara. Gaji diganti kaleng doang. Asal ibu mau beli produk kaleng kita. Bisa dapat undian sepeda gratis. Ayo. Undian sepeda gratis. Bosnya mau kabur atau enggak, itu urusan dia. Gue cuma mau nanya.
Beneran nggak sih beli? Kaleng bisa dapat sepeda? Iya nih, beneran atau bohongan? Siapa yang tahu? Gue jamin ke semuanya. Ini beneran kok. Setiap hari ada 2 sepeda. Total 10 sepeda. Pas tahun baru, kalau mau silaturahmi, bawa 2 kaleng aja. Malu nggak, gengsi dapet? Semua ada. Masih bisa dapat undian sepeda gratis juga. Chufen, gimana lo bisa jamin? Apa yang lo omongin itu bener? Lo bilang ada sepeda, langsung ada sepeda. Kalau nanti semua orang nggak ada yang dapat gimana? San Shui ya. Giu, Chufan, nggak akan pernah di sini. Nipu kalian semua. Semua bisa lihat sendiri, kok. Di atasnya tertulis jelas banget. 1 unit sepeda. Sanshui, lo liatin apa sih? Lo juga nggak bisa baca. Kayak orang buta nyalain lampu. Buang-buang tenaga aja. Bisu. Gue suka-suka. Emang urusan lo? Semua udah lihat jelas kan? 1 unit sepeda. Sekarang langsung gue masukin ke kotak undian. Biar lo rugi sampai bangkrut. Demi menjaga keadilan. Semua orang wajib beli dulu. Nanti undiannya pakai kaleng yang sama. Gue umumkan, sekarang kita mulai. Ayo, kasih gue 2 kaleng. Kasih gue, punya gue. Mana duit lo? Gue mau 2 kaleng. Jangan desak-desakan ya, jangan desak. Semua kebagian kok, semua kebagian. Ini bakal jadi duit pertama gue. Mulai hari ini, Mama, Xiao Yu, kalian gak akan susah lagi, wala sedikit pun. Impian Q bakal dimulai di era tahun 90-an ini. Ayo warga, undian sepeda. Pelan-pelan, satu-satu ya. Aduh, dapat baskom nih. Lumayan. Kalengnya untung gratisan. Gue nggak dapat apa-apa. Nanti sore gue undi lagi. Gue dapat sabun mandi. Dapat. Gue dapat sepeda. Selamat ya, Jun Chao bro. Wah, Selamat. Ayo. Selamat. Selamat lo dapat sepeda pertama hari ini. Warga semua, ini sepeda pertama. Bukan yang terakhir. Kita masih ada 5 hari lagi. Setiap hari bakal ada 2 sepeda dibagikan. Yang belum dapat jangan putus asa. Kalian bisa ajak lebih banyak orang buat beli kaleng. Kalau lo bisa ajak 5 orang, nggak beli kaleng pun, tetap dapat 1 kesempatan undian lagi. Ajak 5 orang. Bisa undi gratis juga. Tungguin aja. Gue langsung pulang buat ajak orang. Gue juga mau ajak orang. wah. Hitung duit nih. Gue dapat 17 juta. 23.400.000. Gue dapat 15.200.000. Jadi total kita jualan 67.500.000. Gila sih, lebih dari 60 juta. Jadi total kita udah jual. Berapa kaleng sih? 1 kaleng 4.500. Berarti 15.000 kaleng. Sehari aja bisa jual 15.000 kaleng. Kalau 10 hari, bisa jual ratusan ribu kaleng dong. Nggak bisa sebanyak itu. Kaleng makanan gitu kan masih dianggap barang mewah. Sekarang lagi mau tahun baru. Banyak keluarga beli buat silaturahmi. Kalau hari biasa nggak ada yang beli. Besok kita masih bisa jual sebanyak ini nggak? Besok pasti bakal lebih laku lagi. Hari ini tuh, baru hari pertama promo kita. Banyak orang belum percaya, bahkan belum tahu juga. Hari ini, kita udah bagi-bagi 2 sepeda. Jadi, reputasi kita langsung nyebar kemana-mana. Menurut gue, besok, paling nggak kita bisa jual 20.000 kaleng. Kalau besok bisa jual 20.000 kaleng, berarti kita, nggak sampai 5 hari udah habis semua. Besok puncaknya. Lusa pasti mulai turun. Tempat kita ini masih terlalu kecil. Orang yang jauh juga ogah ke sini. Gue rasa sih, kira-kira 5 hari udah habis semua. Shufan, kita jual sebanyak ini. Pasti dapat untung gede kan? Gue sama kepala pabrik Li udah deal. Setiap kaleng dapat komisi 1.000 perak. 15 juta. Fanjiu. Lo sekarang jadi jutawan. Bro, Jutawan. Kita semua juga harus jadi jutawan. Peng. NIH. Ini modal lo, simpan baik-baik. Punya lo. Nih punya lo. Ini gaji kita ber5 hari, masing-masing 1 juta. nggak bisa. Gue nggak bisa terima ini. C'est un peu nu pain. Kita belum tentu bisa dapat 1 juta. Bro, Fanju, gaji yang lo kasih ini kebanyakan. Bro, Chufan, gue nggak mau. Ini terlalu banyak.
Kita juga nggak bantu banyak-banyak amat. Udah dikasih, terima aja. Ini cuma gaji kok. Erpang kan udah jadi pemegang saham juga. Nanti kalau udah kelar, masih ada bonus lagi. Kalau gitu gue makin gak bisa terima. Ide ini kan dari lo, kerjanya juga lo yang lakuin. Kita cuma bantu-bantu doang. Masa dapat segini banyak? Sih? Erpang. Lo salah ngomong tuh. Kalau lo nggak sih jet mahardaniyo. Piut jadi modal ewel kita juga nggak bakal bisa jalan bro. Tapi, Nggak ada tapi-tapian. Sebelum mulai juga gue udah bilang, kita semua harus jadi jutawan. Cowok sejati, kalau udah ngomong harus ditepat. Kyuyu bener nggak? Lagian urusannya juga belum kelar. Besok gue udah nggak ikut lagi. Tinggal kalian bertiga yang ngurus di lokasi. Kita bertiga bisa nggak ya? YK, Fanjil. Terus lo nggak ikut, kita jadi nggak yakin. Bro, Kalau lo bilang kita bisa, ya kita pasti bisa. Nggak bisa pun harus bisa. Nanti kalau usaha kita makin gede, kita juga harus bisa mandiri masing-masing. Lagian, gue ada urusan yang lebih penting lagi nih. emang apa sih urusan yang lebih penting? Lebih penting daripada jualan kaleng kita? Bener banget. Kayak kata pepatah, kenal orang cuma dari muka, nggak tahu isi hatinya. Kita juga nggak tahu, kalau berita ini nyebar, apa dia bakal punya pikiran lain. Soalnya ini bisnis puluhan juta. Gue takut dia putus pasokan barang ke kita, jalan sendiri. Hah? Masa sih? Kalau gitu, dia parah banget sih. Namanya juga pengusaha, pasti cari untung. Erpang, jangan pernah nilai batasan seorang pengusaha, cuma dari uang. Fanjil. Kalau dia beneran kayak gitu, kita bisa cegah dia nggak? Jadi gini, besok pagi-pagi banget, gue bakal anterin uang pembayaran barang ke dia. Sekalian, gue bakal minta dia buat kosongin semua gudang. Sekarang kan pekerja lagi libur, dia mau produksi sekarang juga nggak bakal sempat. Jadi dia cuma bisa lihat aja. Kita yang dapetin untung dari kesempatan ini. Fan, lo bener-bener udah beda banget dari dulu. Apa yang beda? Gue masih gue yang dulu kan? Enggak. Fan yang dulu itu kayak Landa, egois, cuma mikirin diri sendiri, gampang marah. Sekarang Fan yang sekarang, percaya diri, terbuka, dan dewasa. Udah kayak orang yang siap ngelakuin hal besar. Dulu gue emang masih kekanak-kanakan, sampai bikin lo sering ngerasa sakit hati dan kecewa. Sekarang, lo suka nggak sama Fan yang kayak gini? Lo nyebelin banget tahu nggak? Hahaha. Keren banget. Cara lo kemarin itu, Bro Chu, gue bener-bener salut banget sama. Pakli. Tapi Bro Chu, gue mau nanya nih, gue bawa istri gue kabur kemana sih? Kok tiba-tiba gue jadi punya utang? 2.500.000? Semua ini demi promosi. Promosi, bro. Jadi, lo harus rela dikit ya. Jangan baper, jangan baper. Santai aja. Gue nggak masalah. Lo udah nyelamatin pabrik kaleng gue. Bener-bener generasi muda lebih jago dari yang lama. Cara undian lo itu, gokil banget. Pakli, lo terlalu muji gue. Gue cuma kepikiran ide nyeleneh aja sih. Ini bukan ide nyeleneh, bro. Ide lo itu benar-benar nangkep banget isi hati orang biasa. Gue sih nggak kepikiran ide sekreatif itu. Ini siapa ya? Ini anak gue, Lee Suefei. Ini yang kemarin gue ceritain ke lo, Fan. Hello, Guli Shuafei. Hello, Q Fan. Pakchu, gue benar-benar kagum sama lo. Hari ini gue kesini, hujannya kayak salju. Suefei, nama lo nggak cuma enak didengar, orangnya juga cantik dan berkelas. Pak Chu, lo emang jago ngomong ya? Kita malah asik ngobrol terus. Ayo, duduk, duduk, duduk. Enak banget. Pakli, ini hasil penjualan kemarin, 15.000 kaleng. Setelah dipotong komisi, totalnya 52.500. Silakan dicek dulu. Bro Chu, gue percaya sama lo. Pakli, penjualannya lagi laris banget. Kayaknya nggak sampai 5 hari, udah habis semua. Gue pengen minta tolong, hari ini juga. Semua stok kaleng sisanya dikirim ke sana. Hahaha, Suefei, gimana menurut lo? Tuh kan, gue udah bilang, apa yang kita pikirin? Bro Chu udah kepikiran duluan. Yang kita nggak kepikiran. Bro Chu juga udah mikirin. Pakli, ada yang kurang cocok nggak? Nggak ada. Semalam, Vegetu Shuefei dapet info. Langsung bilang ke gue, ikutin cara lo aja. Kalau kita kerjain sendiri, bisa hemat beberapa juta. Bokap gue bilang, lo udah kepikiran sampai sejauh ini. Akhirnya kita taruhan.
Taruhan. Gue baru balik dari kuliah di Amerika. Bokap gue langsung nyuruh gue buat ikut acara perjodohan. Gue taruhan lo cuma kebetulan aja kepikiran ide ini. Pasti belum mikirin kelanjutannya. Mau ngejegal bisnis lo. Bokap gue bilang lo pasti udah mikirin. Makanya kita taruhan. Hari ini lo bakal dateng atau enggak? Kalau lo dateng, gue menang. Suefei nurutin gue buat ikut acara perjodohan. Kalau lo nggak dateng, bisnisnya bakal hilang. Sama aja, urusan Suefei, dia yang tentuin sendiri. Hakchiu, gue akuin gue meremehkan lo. Nggak nyangka di kampung kita, masih ada orang yang pemikirannya maju banget. Kelebihan banget. Gue sih cuma agak pinter dikit. Anak muda, keren sih. Kalau terlalu merendah malah kelihatan nggak tulus. Hari ini gue pastiin sisa kalengnya. Bakal dikirim semua ke tempat. Makasih banget. Pak Li emang bener-bener bisa dipercaya. Bro Chu, gue pengen nanya, abis bisnis ini kelak, tahun depan lo udah ada rencana? Urusan sekarang aja bikin gue pusing banget. Tahun depan jujur aja gue belum kepikiran. Bro Chu, menurut lo pabrik kaleng gue, kedepannya gimana? Ekonomi kita lagi berkembang pesat banget. Daya beli masyarakat juga makin naik. Gue yakin pabrik kaleng kita, asal namanya udah dikenal, nanti pasti bisa sukses besar. Bro Chu, lo udah kepikiran belum buat kerja bareng gue? Kerja di pabrik kaleng. Bro Chu kan orangnya berbakat banget. Gue jelas nggak bakal suruh lo jadi buruh. Gue rencanain buat rekrut lo jadi manajer di pabrik kaleng kita, kepala bagian penjualan. Pak Li, kepala pabrik, jantungnya perusahaan ini, ya di penjualan. Gue ini orang luar. Kayaknya nggak cocok deh. Nggak ada yang nggak cocok. Kok, asal lo mau? Bro Chu, gaji bulanan 2 juta. Terus akhir tahun, 5% dari laba penjualan. Semuanya buat Pak Li, kepala pabrik. Syarat yang Bapak kasih, tinggi banget loh. Tapi gue ini orangnya, udah kebiasaan santai. Tenggorokan gue juga udah tua. Udah waktunya pensiun juga. Nanti ke depannya, ya dunia kalian, anak-anak muda. Gue mikirnya, lo urus penjualan, Suefei urus produksi. Kalian berdua kerja bareng. Gue cuma punya satu anak cewek. Nanti ke depannya, semuanya juga buat dia. Oh iya, Pak Li, kepala pabrik. Di tempat gue sekarang lagi sibuk banget acaranya. Gue balik duluan ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Kapan-kapan aja ya. Orang yang makin hebat, makin susah juga diajak kerja sama. Pabrik kaleng kita ini kolamnya dangkal banget. Nggak bisa pelihara ikan gede kayak dia. Cowok makin hebat, rasanya makin puas kalau bisa dapetin dia. Gue harus banget bisa dapetin dia. APA, lo datang buat bayar utang. Iya, bener banget. Nggak adil banget sih. Jual makanan kaleng beneran bikin lo dapet duit ya? Iya, beneran dapet duit. Ini 651. Set dulu, ya? Bukan. Bukannya otak lo udah lemot ya? Bukannya lo tiap hari mabuk-mabukan terus bikin ribut, kok tiba-tiba bisa cari duit sih? Senshui. Di buku itu ada cewek secantik bidadari. Di buku itu juga ada rumah emas. Dulu gue emang gak kepikiran. Sekarang gue udah paham. Kara carried itu ada di buku. Rumah emas itu gue tahu maksudnya apa. Tapi cewek secantik bidadari itu apaannya? Lo tahu nggak? Shufan. Cewek secantik bidadari itu apaan sih? Cewek secantik bidadari itu, maksudnya istri muda yang cantik banget kayak bunga. Senshui, kalau nggak ada kerjaan, mending sering baca buku deh. Lo kan cuma baca buku 2 hari, dapat duit dikit aja. Sombong banget sih. Lo bisa dibandingin sama gue? Rumah gue aja udah kayak villa kecil gitu. Iya, bener. Lo bisa dibandingin sama kakak Swingat. Hah? Anak ini sekarang jadi sukses. Kyuyu. Gue makin gak ada kesempatan dong. Kalau sampai anak ini nggak lahinku, muka gue harus ditaruh di mana coba? Shuege, lo lihat kakak gue gimana? Kakak lo, cantik nggak? Pasti cantik lah. Itu matanya gede, lipatan ganda. Muka tiris, kaki jenjang. Yang paling penting ada satu hal. Si Xiao, Xiuyu, itu. Nggak ada apa-apanya dibanding kakak gue. Bagian yang mana tuh? Makeup lah. Kakak gue di selatan. Kerjanya di salon kecantikan. Setiap pagi bangun, hal pertama, langsung make up. Gue tiap hari lihat dia di depan kaca. Ngoprek matanya tuh. Ngoprek mata? Itu mata bisa dikeluarin gitu? Gue juga nggak ngerti sih. Pokoknya dia nempelin sesuatu di matanya. Oh, soft lens. Oh, kedengeran keren juga ya. Terus kenapa kakak lo nggak cari pasangan di kota aja? Ayah gue nggak ngizinin. Katanya di kota cuma buang-buang waktu. Ayah lo tuh pikiran jadul banget. Iya banget.
Kakak gue itu pulang kerja dari selatan. Udah pernah ngerasain dunia luar. Bahkan, sepatu yang dia pakai aja beda dari orang biasa. Itu namanya sepatu hak tinggi. Pakai aja. Tapi gara-gara lo ngomong gini, gue jadi mikir, dari semua orang di kampung sini, yang cocok sama kakak lo, cuma gue dong. Iya juga sih. Ayo Shuiga, gue ajak lo ketemu kakak gue. Masih manggil Shuiga aja. Harusnya manggil kakak ipar. Gue umumkan kaleng kita pada tanggal 29 Desember, tahun Imlek 1989, jam 5 sore, udah ludes terjual. Wah. Ayo. Semua duduk. Fanju. Cepet banget sih ini, bener-bener lebih cepat sehari loh, menurut gue ya. Kalau ada 20.000 kaleng lagi, kita juga pasti bisa jual habis semua. Uang di dunia ini nggak bakal habis buat dicari. Selanjutnya, silakan akuntan kita. Nona Xiaoqiu, laporin hasil penjualan. Oke. Suka bikin ulah aja, kelakuan konyol. Aduh, Kak Kyuyu, cepetan dong ngomong. Kita jualan total 4 hari. Hari pertama 15.000 kaleng. Hari kedua 20.000 kaleng. Hari ketiga 13.000 kaleng. Hari keempat 6.312 kaleng. Totalnya 54.312 kaleng. Gila sih, 54.000 lebih kaleng. 54.312 kaleng. Harga per kaleng 4.500. Jadi total masuk 244.404 rupiah. 244.000. Astaga. Bangun. Itu belum jadi duit kita kok. Komisi kita per kaleng 1.000 rupiah, jadi total kita dapat 54.312 rupiah. 54.000 lebih. Gue hidup sekarang, sampai reinkarnasi pun, nggak bakal bisa dapat segini banyak. Ngapain lo cubit gue? Gue cuma mau cek, ini mimpi apa bukan? Terus kenapa lo nggak cubit diri lo sendiri aja? Kubi diri sendiri? Itu kan sakit banget. Udah deh, ini bukan mimpi kok. Xiaoyu, coba hitung kita untung berapa. 4 hari ini total kita udah 8 sepeda, masing-masing 298.000 rupiah, 120 baskom, masing-masing 5.400 batang sabun, masing-masing 800 rupiah, totalnya 3.384.000 rupiah, ditambah gaji kita 4 juta rupiah. Xiaoyu, lo keren banget sih, gue aja nggak bisa ngitung beginian. Nanti deh, besok gue ajarin lo, setelah dikurang semua pengeluaran, laba bersih kita itu. Xiaoyu, udah deh. Jangan bikin penasaran. Ayo, cepetan bilang. Total laba kita, 46.928.000 rupiah. Waduh, gokil banget. Selanjutnya, tinggal bagi hasil nih. Karena gue yang mimpin proyek ini, gue ambil 60%. Erpang dapat 40%. Urusan duit harus jelas, walau saudara sendiri. Xiaoyu sama Daniel cuma dapat gaji, nggak dapat bagian laba. 40%-nya Erpang itu 18.871.000. Selamat ya, sekarang lo jadi orang tajir. Nggak bisa, gue nggak mau. Lo bego, ja? Ini tuh rumah jutawan, lo, rumah jutawan, bro. Ya ampun. Fanju. Walaupun gue, Erpang, nggak pernah sekolah tinggi, tapi gue tahu, kalau nggak pantas dapat posisi. Pasti bakal kena musibah. Uang ini gue nggak bisa ambil. Apa yang gue lakuin itu, nggak sebanding sama nilai duit segini. Erpang. Adu Fanju. Dengerin dulu omongan gue, soal jualan kaleng itu. Lo percaya sama gue, makanya lo ajak gue. Kalau nggak, lo bisa aja pilih. Dapan. Sampan. Siping. Atau siapa aja yang gendut, pasti bisa bersin kerjaan ini. Uang ini, gue makin nggak bisa ambil. Kesadaran Erpang emang tinggi banget. Tapi lo lupa satu hal. Waktu gue lagi jatuh banget, lagi kakao. Tiap hari mabuk, kayak orang gak jelas, gak ada satupun yang percaya sama gue. Kumalo. Erpang, lo pilih buat percaya sama gue, tanpa ragu. Lo keluarin semua tabungan lo buat bantu gue. Uang ini memang hak lo ambil aja, gak usah mikir panjang. Di saat gue lagi paling terpuruk, paling jatuh, paling gelap. Setiap hari mabuk, kayak pemabuk berat, gak ada satu orang pun yang percaya sama gue waktu itu. Kumalo. Erpang, lo milih buat percaya sama gue sepenuhnya. Ngasih semua tabungan lo buat bantuin gue. Ini emang hak lo pantas nerima ini dengan tenang. Ayah, Erpang.
Awalnya aja gue bahkan nggak percaya sama Chu Fan. Tapi lo dari awal sampai akhir terus dukung gue. Dan lagi, kalau cuma gue sendiri yang jadi orang kaya sendirian, apa serunya coba? Emangnya jadi orang kaya, itu nggak bagus? Kenapa bisa nggak seru sih? Kalau gue sendirian di atas, apa artinya juga? Gue pengen lo semua, orang-orang di sekitar gue, warga kampung kita, semuanya jadi kaya bareng, semua bisa sukses. Itu baru tujuan gue sebenarnya. Bikin semua orang di sekitar gue ikut kaya juga. Fanju. Gue tak, lo emang orang yang punya mimpi besar. Makanya duit ini, malah makin gak bisa gue ambil. Anggap aja gue ikut investasi bareng lo. Lo semua lihat deh. Emang harus si Erpan. Pinter tapi kelehaten polos. Sip. Gue tinggalin 10 juta. Proyek selanjutnya, lo dapat 20% saham. Sisanya lo ambil aja. Adu. Fanju. Ini masih terlalu banyak. Dengerin gue dulu. Kita semua udah kerja keras beberapa hari. Besok udah malam tahun baru. Bawa pulang duitnya. Buat persiapan tahun baru. Beli TV gitu. Kita juga kapan-kapan. Beli TV ya? Itu di kampung kita. Rumah Sanshui udah punya satu. Kayak bisa nonton film gitu. Bener banget. Kalau udah punya duit jenggon pelet. Bisa cari duit, harus bisa pakai duit juga. Sip. Besok ya, gue langsung beli satu buat di rumah. YK Fanju. Tahun depan kita ngapain? Gue lagi mikir nih. Kentang sama ubi warga kampung. Panen gede banget, tapi nggak bisa dijual. Akhirnya busuk di gudang. Abis tahun baru. Gue mau cari jalan keluar, biar warga kampung bisa kaya. Fanji. Gue ikut lo aja. Ada satu hal lagi, pabrik tekstil di kabupaten kita, kayaknya bakal diserahin ke swasta. Gue mau ke selatan, cari sumber daya, pulang, biar bisa ambil alih pabrik tekstil itu. Pabrik tekstil itu, karyawannya aja, ada ratusan orang lo. Kalau ambil alih pabrik tekstil, bisa habis miliaran ya. Takut apaan? Sebentar lagi masak tahan Joshua. Apalagi di selatan, perkembangannya cepet banget, gelombangnya gede banget. Di mana-mana ada peluang, apa aja bisa kejadian. Siapa aja bisa, jadi kaya mendadak dalam semalam. Kita lagi berdiri di puncak perubahan zaman. Apa alasan kita? Kaiyu, bisa ketemu sama lo lagi di hidup ini, rasanya benar-benar luar biasa. Chu Fan, akhir-akhir ini cara lo ngomong, kok aneh banget sih? Kenapa bilangnya bisa ketemu lagi? Kita kan selalu bareng-bareng kan? Enggak kok, gue pernah di mimpi itu gue kayak enggak jelas gitu. Gue berkali-kali ngecewain lo. Semakin lo baik sama gue malah makin nyakitin lo. Sampai akhirnya lo putus asa terus pergi. Terus lo dibully orang sampai jadi kayak linglung gitu. Akhirnya lo hilang gitu aja. Gue nyesel banget, beneran nyesel. Gue cari lo kemana-mana, nyari sampai 20 tahun. Dasar bodoh, itu cuma mimpi lo aja. Gue kan baik-baik aja, selalu ada di samping lo kan? Gue beneran takut. Takut semua ini cuma mimpi doang. Kalau mimpi ini kelar, semuanya hilang. Dasar bodoh, gue yang kayak mimpi malah. Dulu waktu lo sering mukul gue hampir putus asa banget. Tapi sekarang lo berubah banget. Sampai gue hampir nggak kenal lo lagi. Jadi gini, saudara Kaiyu, lo mau nggak naikin level persahabatan kita ke tahap yang lebih serius? Lo, mana ada yang nanya langsung gitu sih? Harusnya nanya ke bokap gue dulu. Lo ngapain kabur? Abis tahun baru nanti, gue bakal ke rumah lo buat ngelamar ya. Ma, cepetan turun. Biar gue aja yang tempel. Xiaofan, lo naik motor nih? Iya, ini motor. Aduh, lo pinjam dari mana motor ini? Kapan lo bisa naik ginian? Chenner, ini bukan pinjaman kok. Ini motor yang dibeli sama Chu Fan. Lihat deh, ada TV juga. Wah, ada TV juga. Fancy, lo jualan kaleng dapat berapa sih? Lo bukannya malah buang-buang duit? Ma, udah tenang aja, Anak lo sekarang udah jadi orang kaya lo. Tinggal santai aja nikmatin hidup ya. Gimana, udah pas? Geser dikit ke kiri. Nah, udah pas. Pa bengket. Udah cukup. Fancy, cepetan balikin aja tuh motor sama TV-nya. Itu pasti mahal banget. Kan, nanti lo sama Kyu nikah. Pasti butuh banyak duit. Tenang aja. Motor ini nanti bakal kepake banget buat bisnis gue. Masa gue harus jalan kaki kemana-mana? Ya udah, TV-nya aja balikin. TV ini emang gue beli buat nonton. Itu nggak seberapa. Tunggu aja nggak lama lagi. Anak bakal beli mobil sedan Santana buat naik. Mending buruan bikin pangsit aja. Ayo, buruan. Aduh, masih pakai Santana nih. Lo tahu nggak Santana itu berapa harganya satu unit?
Jualan beberapa hari kaleng aja udah ngerasa kaya banget. Senshui, lo tahu nggak berapa harga Santana? Tentu aja gue tahu. Gue pernah duduk di mobil bos gede di kota. Satu mobil harganya 200 juta. 200 juta bro. Jual lo pun nggak nyampe segitu harganya. Bener banget, Chufan. Lo tuh emang belum pernah lihat dunia. Ngomong asal aja. Lo kira, beberapa juta rupiah udah paling hebat. Gue kasih tahu ya, di kota gede itu, pas-pas yang punya duit 10 juta, 100 juta, banyak banget. Kata dalam tempurung. Bagi orang buta dunia itu gelap. Bagi tikus, dunia cuma ada secercah cahaya. Maksudnya apa tuh? Gue jelasin langsung aja ya. Anjing cuma bisa lihat kotoran. Orang gagal cuma bisa lihat kegagalan. Diri lo kayak gimana? Lo pikir orang lain juga sama kayak lo? Nggak bisa apa-apa. Bro, lo berani bilang gue nggak bisa apa-apa? Kalau gue nggak bisa apa-apa, Wenxia bakal suka sama gue nggak? Denger-denger lo mau sama Wenxia, kerja di kota. Malah dimarahin Wenxia. Kalian berdua, emang udah jadian? Pena. Kita lagi pacaran sekarang. Abis tanggal 16 bulan ini, kita langsung nikah. Waduh Sanshui, lo emang jago. Pergi. Lo jangan sok kayak gitu deh sama gue. Lo tuh iri sama gue. Iri karena gue bisa dapetin cewek sekeren Wenxia. Iya. Gue iri, gue banget iri. Tapi iri juga percuma. Gue ini udah kayak bulan yang gak bakal bisa lo dapetin. Cuma keluarga kayak keluarganya Swiss yang pantas buat gue. Iya. Kalian berdua emang cocok banget, kayak serigala sama harimau. Enggak. Cowok ganteng sama cewek cantik. Lo pasti Xiao Chuya. Wah, gayanya sih keren banget. Tapi jujur, norak banget sih. Nggak bisa dandan sama sekali. Shui, ini nih cewek yang bikin lo sampai susah tidur tiap malam itu kan? Dulu gue emang buta, sampai naksir sama cewek kampung kayak dia. Kayu, percuma lo ngikutin Chufan. Tinggal di desa kayak gini, seumur hidup juga nggak bakal sukses. Ikut sama gue aja. Gue ajak lo ke selatan cari duit gede. Udah stop deh, lo cari duit gede lo sendiri aja. Jangan ajak-ajak Kiyu gue jadi rusak. Adek, buka mata lebar-lebar deh. Kalau lo ikut gue keluar kota, lo bisa hidup enak, makan enak, minum enak, lihat dunia luas, cari duit banyak. Menurut gue, Chufan udah oke kok. Hidup sederhana tapi bahagia. Halah. Kayak anjing gigit pemiliknya, nggak tahu terima kasih. Sui, yuk kita pergi. Chufan. Gue tunggu lo beli Santana, 200 juta lo. Shui. Gue saranin lo abis nikah, periksa kesehatan ke rumah sakit deh. Hati-hati kena penyakit. Lo yang sakit kali, badan gue sehat banget kok. Chufan, Gue saranin lo jangan ikut campur urusan orang. Kita nggak usah saling ganggu. Shui, ayo kita pergi. Chufan, kenapa lo nyuruh Sanshui periksa kesehatan sih? Masa sih? Siapa yang tahu juga, pokoknya gue cuma nebak doang. Lo kok abis berubah, malah makin ngeselin ya. Aduh. Wah gila. Keluarga lo beli TV ya? Wah, si Fanzi ini udah dapet duit. Malah maksa beliin gue TV. Gue suruh balikin juga nggak mau. Boros banget. Anak udah gede susah diatur. Aduh. Kakak ipar, Chufan di keluarga lo sekarang keren banget. Berbakti banget sama calon menantunya juga cantik gitu. Berbakti apaan? Malah bikin gue kesel mulu. Chansi, nanti abis makan malam tahun baru, main ke rumah gue nonton acara tahun baruan ya. Oke, gue pasti datang. Datang dong. Chufan, gue juga pulang dulu ya. Xiaoyu, abis makan malam tahun baru jangan lupa mampir. TV-nya udah mulai nih. Ayo. Warga-warga udah datang nih. Ayo. Makan permen. Makan kuaci. Chiffon, Septendong. Udah hampir jam 8 nih. Gimana? Udah mulai belum? Dilem. Sekarang gimana? Udah. Tiap tahun malam tahun baru tuh, ada Bikin pangsit, nyalain petasan, nonton TV. Di layar kecil ini. Selamat tahun baru. Chanel. TV yang lo beli ini, keren banget ya. Kapan-kapan gue nonton kesini lagi deh. Zip. Ayo. Selamat tahun baru. Kakak kepar, Chufan sekarang udah sukses. Lo juga harusnya bisa hidup enak sekarang.
kita juga pulang, ya. Gue cabut dulu, Fenge. Pelan-pelan aja ya. Banyak orang ngejar kebahagiaan, seumur hidup dikejar-kejar terus. Mungkin aja mereka nggak pernah tahu. Kebahagiaan itu, sebenarnya cuma orang yang sayang sama lo, dan orang yang lo sayang, ada di samping lo. Turun salju nih. Chufan, turun salju nih. Wah, cantik banget ya. Salju yang lebat tandanya tahun depan bakal panen besar. Kalau musim dingin gandum ditutup 3 lapis selimut. Tahun depan bisa tidur nyenyak sambil mimpi makan roti. Tahun depan nih, warga desa pasti bakal panen raya. Warga desa udah pada pulang tuh. Yuk kita beres-beres aja. Tunggu dulu. Kita belum tahun baruan, loh. Sekarang ini, tahun 1989, tanggal 30 bulan 12, menurut kalender lunar, jam 11 lewat 59 menit, 45 detik. Bareng gue hitung mundur ya. 5, 4, 3. Tahun baru. Cantik banget ya, Chufan. Yi Lili Qinxian, tahun 1990. Gue datang. Makasih ya. Kasih gue ini. Wu Qiuhua Si Jiasung. Kasih kesempatan buat gue nutupin penyesalan. Nutupin penyesalan. Gong Li Kaiyu. Gue cinta sama lo. Cheers. Kita udah masuk ke tahun 90-an. Di zaman sekarang, di mana-mana ada peluang emas. Pasar saham di daerah selatan udah mulai jalan. Bahkan ada orang dalam semalam ayah bisa jadi miliuner. Millionnaire, lo. Bener banget. Kita juga harus ikut maju. Kita nggak mau ngurus yang nggak jelas. Kalau mau usaha, ya usaha. Yang kita bisa lakuin sendiri. Jadi, kita bisa ngapain nih? Bisnis pengiriman barang. Dong, sekarang banyak banget orang dari selatan belanja barang. Terus dijual ke daerah lain. Selisih harganya bisa berkali-kali lipat, tapi jarang ada yang dari utara ke selatan. Fanje. Tapi, Daerah kita kan gak maju-maju amat. Barangnya juga gak banyak. Kan? Nah, justru itu yang harus kita kerjain. Lihat aja, sekarang di rumah warga desa, banyak banget stok kentang. 1 kilo cuma beberapa rupiah. Tapi kalau sampai ke selatan, 1 kilo bisa jadi beberapa ratus. Kita nggak cuma menyelesaikan masalah kelebihan hasil panen warga desa, tapi juga menciptakan kekayaan. Terus gimana cara kita ngangkut barangnya? Yang ini, kita harus pakai prinsip pinjam ayam bertelur. Kerja sama-sama pabrik kaleng. Mereka punya jalur pengiriman sendiri. Kita gabung bikin perusahaan barang. Dari utara, kita angkut kentang ke sana. Terus dari selatan, bawa balik baju, barang elektronik Kessel, dan semacamnya. Terus kita masing-masing ngapain aja? Erpang. Lo kan paling kenal sama desa, jadi lo yang urus beli hasil panen warga di tiap desa dan kecamatan. Kaiyu, lo yang pegang bagian akuntansi dan hitung-hitungannya. Terus gue gimana? Daniel, lo yang tanggung jawab bawa tim buat urus penyimpanan hasil panen sama keluarin barang dari gudang. Waktu kita nggak banyak nih. Demi proyek ini, gue baru aja ngambil pinjaman 16 juta. Total investasi kita sekarang udah nyampe 20 juta. Teman-teman, yuk kita mulai.
Barang batch pertama sudah dikirim ke daerah selatan. Batch kedua juga lagi dipersiapkan. Chufan, gue makin kagum sama lo. Miss Lee, Anda terlalu memuji. Sebenarnya ini urusannya cukup simpel. Cuma memang, nggak banyak orang yang mau ngelakuin. Justru barang-barang kecil yang kelihatannya nggak penting, seringkali di dalamnya ada peluang bisnis dan keuntungan gede banget. Kalau nggak punya pola pikir yang maju, dan kemampuan melihat detail, sama sekali nggak mungkin bisa kepikiran kayak gitu. Anda terlalu berlebihan. Awalnya sih, gue cuma pengen bantu orang-orang desa, biar hasil panen yang berlebih bisa dijual keluar. Kalau cuma dibiarin di gudang, sayang banget. Gue setuju buat kerja sama ini. Tapi pembagian keuntungannya gimana? Soal stok barang dan penjualan di kedua sisi, gue yang urus. Nanti lo tinggal ngurus pengiriman aja, nggak usah keluar modal. Keuntungannya, kita bagi 28. Chufan, pandangan lo emang maju banget, tapi skala lo masih terlalu kecil. Maksudnya gimana? Ide sebagus ini, kalau mau bikin yang gede sekalian. Kalau mau jalanin, kita jadi nomor 1 di seluruh negeri. Kita nggak cuma kirim hasil panen. Keskivi ke depannya. Kita bakal kirim segala macam barang. Sekarang jaringan internet luar negeri udah mulai berkembang. Menurut gue, nanti pasti beko ada hal yang bisa ubah cara kerja kita. Gue yakin, seiring berkembangnya internet, bakalan muncul hal yang bisa ubah hidup kita. Tapi untuk sekarang, kita harus jalan pelan-pelan. Langkah demi langkah, mulai dari hal kecil dulu. Gue keluarin modal 1 miliar. 1 miliar. Pabrik kaleng kalian bisa ngasih uang tunai sebanyak itu? Cara lo yang bikin gue sadar. Sekarang, asal beli produk kaleng kita, ditutup botolnya ada hadiah. Hadiah tertinggi 10 juta. Selain itu, TV lagi naik dan kita barengin sama iklan di TV. Ambil 1, dapat banyak. Karen. Keren banget Miss Lee. Nggak ada yang keren sih. Cuma nyontek Carlo Aya. Makanya, gue jamin pakai pabrik kaleng, keluarin 1 miliar, nggak masalah. Miss Lee. Chufan, lo sama gue harusnya nggak gitu, kan? Lo nggak bisa. Panggil gue Swefei aja. You. Oke deh. Swafei. Lo yakin banget sama proyek ini? Kalau rugi, lo bakal kehilangan semua modal, lo. Yang gue yakin bukan proyeknya. Yang gue yakin, itu lo sebagai orangnya. Oke, jadi kita berdua bikin perusahaan bareng. Namanya, kita sebut Shuntong aja. Gue modalin 200 juta, lo modalin 1 miliar. Gue yang urus operasional. TAPI. Gue harus punya saham 51%. 51% itu harga mati gue. Gue harus pegang kendali penuh. Gue cuma mau 20%. 20%. Bener banget. Soalnya ini kan perusahaan lo. Apapun yang lo mau lakuin, gue pasti dukung. Syarat sebagus ini, kayaknya nggak ada alasan buat gue nolak. Terus, lo bakal nolak gue nggak? Bukan. Miss Lee cuma bercanda aja. Lo secantik ini, lulusan luar negeri pula. Gue rasa nggak banyak cowok yang bisa nolak lo sih. Gue sih nggak selevel sama lo ya. Lo udah nikah ya? Enggak, belum. Tapi bentar lagi sih, bentar lagi. Teman masa kecil gue. Dia lebih cantik dari gue? Atau dia lebih bisa bantu lo? Gimana? Dua-duanya cantik. Dia tuh, emang anaknya agak polos. Tapi di mata gue, dia yang paling cantik. Chufan, gue udah ketemu banyak cowok keren. Tapi, lo satu-satunya yang bikin hati gue bergetar. Gue harap, lo bisa pikirin baik-baik. Menurut gue, kalau kita gabung, itu paling oke sih. Bukannya sekarang kita udah kerja bareng ya? Gue sekarang juga bakal siapin draft kontraknya, nggak bisa nunggu lama, mending kita mulai secepatnya. Wah, makin lama makin seru aja nih, Chufan. Cowok sekeren lo, Yuli Shuefei, nggak bakal lepasin lo, deh.
APA? Lo bilang Chufan beli kentang dari desa, terus dapat untung gede? Iya, bener banget. Gue udah cari tahu semuanya. Katanya sih untungnya berkali-kali lipat. Anak itu dapat duit banyak banget, lo. Gak bisa gini, dia udah ngerebut QU. Sekarang hidupnya makin enak aja. Gue gak bakal biarin dia seneng-seneng gitu. Kakak kepar, tapi kan dia usahanya beneran. Kita juga gak ada cara buat ngelawan dia. Apa maksudnya usaha beneran? Kenapa kita gak bisa ngelawan dia? Gue bakal bikin usahanya gagal total. Oh, kakak ipar, maksud lo kita juga beli kentang? Dia beli 500 per kilo. Kita naikin jadi 600. Dia naikin jadi 600. Kita 700. Pokoknya dia punya duit banyak. Tapi gak sebanyak kakak ipar. Ngaco lo, dia bisa jual? Lo bisa jual juga? Kalau beli kentang sebanyak itu, mau lo makan sendiri apa? Terus gimana dong? Masa kita biarin aja warga desa jual ke dia? Orang desa juga gak bakal nurut sama kita, kan? Hehe, justru kita harus bikin warga desa gak jual ke dia. Soalnya dia nipu warga desa. Udah dibayar, kok dibilang nipu sih? Duh, lo bego banget sih. Kita semua kan sama-sama warga desa. Si Chufan malah cari untung dari orang desa sendiri. Ngambil selisih harga. Masih pantas dibilang manusia gak tuh? Hah? Ayo, kita keliling kampung buat ngomporin orang-orang. Gue mau bikin nama Chufan. Jelek banget di kampung ini. Warga desa sekalian. Bayingan Chufan. Dia tuh bukan manusia. Dia engambil duit hasil. Kerja keras warga desa. Kalian udah capek-capek nanam kentang. Dia beli cuma 1.000 perak. Terus dia jual 5.000 perak. Setiap kilo dia untung 4.000 perak. Kalau 10.000 kilo, dia untung 40 juta. Kalian kerja keras. Setahun penuh. Uang yang kalian dapat, semuanya diambil sama Si Chufan ini. Apa? Beneran kayak gitu? Semuanya bener kok. Kalau nggak percaya, kalian bisa tanya langsung ke dia. Demi Tuhan. Gue udah pernah lihat orang jahat, tapi nggak pernah ada yang sejahat dia. Parah banget. Parah banget. Gue mau cari dia sekarang. Gue jual 2.000 kilo. Dia udah ambil untung 8 juta dari gue. Iya. Kita cari dia buat hitung-hitungan. Suruh dia balikin semua uang haram yang dia dapat. Gue pulang dulu ambil alat. Pokoknya gue harus cari dia buat hitung-hitungan. Ambil alat. Warga desa sekalian, pejingin Chufan. Dia tuh bukan manusia. Dia gamble dan hasil. Kerja keras warga desa. Warga desa, gue bener-bener nggak tega. Lihat kalian ditipu sama Chufan. Ayo, gue antar kalian buat hitung-hitungan. Kita hitung sekarang. Waduh, gawat nih. Fenhe. Warga kampung semua nyariin lo. Cepetan cari tempat buat ngumpet. Deh. Warga kampung odar daring. Ngapain gue harus ngumpet? Apa jangan-jangan mereka mau makasih sama gue gara-gara gue udah jualin kentang mereka yang nggak laku itu? Aduh, bukan gitu. Sanshu ain gak engajuan warga. Katanya lo dapat dari uang keringat mereka. Sekarang mereka mau nuntut lo. Tuh, Chufan, keluar. Chufan, dasar nggak punya hati nurani. Bener tuh? Bener? Warga kampung. Dia bilang gue nggak punya hati. Emang gue, Chufan, pernah ngelakuin apa yang nyakiti kalian semua? Banyak banget lo udah. Nyakitin warga kampung. Bener, lo emang nggak punya hati nurani? Iya, bener banget. Hati lo udah item. Tahu. Jun Chao Ji, menurut lo gue ini jahatnya di mana? Kalau emang lo bener, gue bakal minta maaf ke semuanya. Lo beli kentang kita 100 perak, tapi lo jual 500 perak. Lo dapat untung dari keringat kita. Lo emang nggak punya hati nurani? Iya, bener banget. Sekarang gue tanya, sebelum gue beli kentang kalian, emang udah laku dijual? Belum. Harga pasaran cuma 70 perak sekilo, tapi gue kasih kalian 100 perak, bener enggak? Bener. Jadi harga yang gue kasih ke kalian lebih tinggi dari harga pasar. Gue mau nanya sama kalian, gue tuh gimana caranya dapat uang haram ya? Chufan, lo jangan bikin ribet deh. Kita kan sama-sama warga sini. lo beli 100, jual 500. Lo ngambil untung dari warga sendiri. Kalau menurut lo, gue harus gimana dong? Harusnya lo beli 500. Baru adil biut warga sini. Bener nggak? Semuanya bener. Kenapa lo bisa ambil untung dari kita sih? Iya banget. Kalian keterlaluan deh. Kalau kentang kalian nggak laku, kalian tahu nggak? Chufan udah keliling berapa tempat, ngelewatin berapa susah, baru bisa buka jalur penjualan buat kalian. Cuma keliling doang kan? Apa hebatnya sih? Iya banget. Cuma keliling doang. Chufan naik kereta ke daerah selatan, bolak-balik berapa kali coba, kadang makan aja nggak sempet. Barang kalian udah masuk, dia harus keluarin tenaga dan biaya buat ngangkut barang. Kalian cuma lihat dia dapat untung. Dia di depan orang lain, harus merendah banget. Minta tolong sana sini, buat jual kentang. Kalian ada yang lihat nggak? Kalau dia beli kentang kalian, terus nggak laku, rugi. Kalian mau tanggung jawab nggak? Bener? Kalian tahu nggak, Fan genanggung risiko segede apa?
dia cari untung dari orang lain. Kita nggak peduli. Tapi kalau dia cari untung dari warga sendiri, itu baru keterlaluan. Gue. Warga semua, gue kumpulin kentang kalian. Itu supaya bisa bareng-bareng meraih kesuksesan bareng. Kalau menurut kalian gue salah, show you. Coba hitung dulu, terus balikin kentang ke warga. Oke. Siapa yang mau mundur, silakan daftar. Ini. Kita juga nggak bilang mau mundur kok. Ciao ge. Lo kok jadi bingung gitu sih? Barang ini kan bisa dijual? Loh, kalau dia nggak mau, masih banyak yang mau beli. Kita jual 500 perak aja. Tanpa Sang Tufu. Kita tetap bisa makan babi berbulu kok. Main dure. Gue mundur. Mundur. Gue mundur. 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 Oh, karena warga semua punya jalur penjualan sendiri. Giu, Chufan, nggak bakal halangin rezeki kalian. Soalnya gue juga ada biaya transportasi, biaya tenaga kerja, macem-macem biaya. Lo pikir gue untung berapa sih? Sebenarnya gue cuma dapat beberapa rupiah aja kok. Lo bohongin siapa sih? Gue juga ngerti. Kok untung cuma beberapa rupiah per kilo? Kalau lo bisa kerjain, ya silakan. Oak, setiap orang punya pilihan. Gue nggak maksa. Tenyo Airpang. Temenin warga ke gudang. Oak. Siapa aja yang mau mundur? Cepetan jalan. Ya. Main dure, main dure, main dure. Nanti ada yang nyesel. Lo? Kalau gitu, kita juga mundur aja. Mau jadi orang baik. Bantu warga bareng-bareng sukses. Ternyata nggak gampang juga ya. Semua gara-gara Sanshui. Kalian semua ketipu sama dia. Warga pas bakal ngerti lo juga kok. Udah, nggak usah dibahas lagi. Show you. Malam ini gue harus kirim barang ke selatan. Pagi balik. Kita langsung nikah aja ya. Wah, mobil sedan kecil. Barang kayak gini, harganya pasti lebih dari 200 juta, ya? Jangan-jangan, ini bos besar dari selatan. Datant bu Abeli quand on kita. Ya? Chufen, ini mobilnya Chufen. Mobil sedan kecil. Ya. Kiyu. Semua warga pada kumpul di sini nih. Pak. Om juga ada di sini. Kalian kan sebentar lagi mau nikah. Kenapa masih panggil Om? Sih? Chufen, lo beneran jadi bos besar sekarang. OM. Anakelo, Kiyu. Beruntung banget. Ya, dapat calon suami sekeren itu. Udah bisa naik mobil sedan kecil pula. Itu semua karena anak-anaknya rajin. Gak ada apa-apanya, kok. Ayo, kita pulang aja. Chufen. Warga desa mau minta bantuan sama lo nih. Jun Chao, silakan ngomong. Soal kentang kita itu, bisa nggak diambil lagi sama lo? Harga 100 perak ya 100 perak aja. Kalian belum berhasil jual ya? Kita ketipu sama Sansui. Nggak ada yang mau beli sama sekali. Datang pun cuma nawar 300, 500 doang. Kita udah laporin dia, biar aja, nanti kena sanksi. Warga desa nih. Dulu gue udah pernah bilang, tujuan gue, bikin carry antang sendiri. Tapi biar kita semua sama-sama sukses. Tenang aja. Nanti hasil pertanian kalian, serahin aja ke gue. Gue jamin bakal beli di atas harga pasar. Kalau semua orang udah makmur, baru itu namanya benar-benar kaya. Makasih. Kala bukan Chufen. Mana bisa jadi bos besar? Emang orangnya punya visi, punya cara. Hihihihi. Fan. Hihihihi. Hihi. Fan. Fan. Hihihihi. Fan. Fan. Show you. Chufan. Maaf. Kalau gue emang nggak bisa nahan lo. Ya udah, gue relain aja. Gue pergi dulu. Fan. Akhirnya cuma mimpi doang ya. Penyesalan itu nggak bisa diperbaiki. Yang udah hilang nggak bakal balik lagi. Fan. Tapi untungnya, akhirnya gue bisa nemuin lo juga.